Kemudian ada satu hal yang perlu ditekankan, ya itu yang saya katakan, bagaimana respon struktur yang terjadi apabila ini gaya lintangnya di sepanjang AB ini sama, ya. Jadi akibat settlement, rupanya gaya lintangnya sepanjang elemen struktur sama besar. Berbeda halnya dengan beban eksternal, apalagi yang key ya. Yang key dia akan maksimum di tumpuan, di tengah bentang dia akan, atau yang dekat ke tengah bentang karena ada pengaruh momen, dia akan mendekati 0 atau 0 ya di tengah bentang, sedangkan di support dia akan maksimum kembali. Tetapi beda halnya kalau ya penurunan gaya lintang akibat penurunan, akibat settlement, di mana sepanjang elemen struktur dia sama besar. Itu yang pertama yang kita pahami. Yang kedua, ada catatan kita bahwa bentang pendek, ya bentang pendek seperti ini, itu gaya lintangnya lebih besar. Jadi hati-hati ya, untuk memikul gaya lintang adalah sengkang atau begal. Maka itu akibat settlement, itu begelnya harus dipasang sama besar, merata ke sepanjang elemen struktur, di mana bentang pendek membutuhkan begel yang lebih rapat dan lebih besar. Jadi berbeda halnya dengan akibat beban eksternal, ya itu berbeda halnya. Nah, saya memberikan suatu ilustrasi. Jadi tentu ya kita mempelajari analisa struktur ini untuk apa ya. Nah, inilah saya memberikan ilustrasi atau gambaran aplikasinya kemana. Kalau tadi dikatakan bahwa begel atau sengkang yang dipasang harus sepanjang elemen struktur, harus merata, harus sama besar. Nah, nampak di sini, saya mulai dari gambar sebelah kanan bawah, ya setelah pile cap, ini yang dikatakan tie beam-nya, ya tie beam-nya. Ini dia pasang merata, jadi benar karena gaya lintangnya sama besar akibat penurunan. Jadi saya juga menyarankan kalau khusus untuk tie beam, sebaiknya ya sengkang yang dipasang itu sepanjang bentang itu sama jaraknya, sama rapatnya, karena di sepanjang bentang itu mengalami gaya lintang yang hampir sama besarnya. Ya kalau pertanyaannya kenapa sini lebih jarang yang ini kan di pile cap, ya sudah masuk ke peretakan. Jadi ini juga tie beam, betul, tie beam sudah duduk di peretakan. Peretakannya adalah pile cap di sini. Nah ini di atasnya, kanan atas, ini kan gambar tie beam, ya, yang beton yang sudah dicor ini. Nampak nih tie beamnya yang duduk di atas baik pondasi telapak maupun pile cap. Kalau pile cap ada tiang panjangnya, kalau pondasi footplate tidak ada tiang panjang. Nah, yang sebelah kiri kita lihat ini yang footplate, ya, footplate sebelah kiri atas. Ini tie beamnya juga begelnya nampak dia pasang merata, oke, ya, kita setuju dengan pemasangan seperti ini. Ini pondasi yang tidak ada tiang panjang, dikatakan pondasi setempat, pondasi footplate, ya, pondasi umpak dan sebagainya. Ini dia. Nah, kemudian di bawah ini nampak pondasi tapak dengan tie beam yang sudah dikerjakan. Ya, nampak ini fotonya pada proyek yang sudah tercor, ya. Nah, jadi kalau berdasarkan tadi mendapatkan suatu gaya lintang yang merata ke seluruh elemen tie beam, maka saya dapat mengatakan ya bahwa pemasangan begel untuk gambar yang di atas ini adalah sudah sesuai. Nah, kemudian saya ambil suatu gambaran juga untuk ya yang di bawah. Ini nampak
Mungkin dia berasumsi bahwa pengaruh beban eksternal aja, bukan pengaruh penurunan. Ya, maka dibuatnya bagel di dekat peretakan, di tumpuan itu rapat, di lapangannya jarang seperti ini. Ya, rapat ini jarang. Nah, ini saya tidak sependapat ya. Saya tidak setuju kalau berdasarkan konsep tadi bahwa kita menganalisis suatu settlement, penurunannya itu ya, mengakibatkan terjadi gaya geser yang sama besar di sepanjang elemen struktur tie beam.